Pembina upacara memasuki lapangan upacara. Penghormatan peserta upacara kepada pembina upacara dipimpin oleh pemimpin upacara. Kepada pembina upacara, hormat! Gerak! Tegak! Gerak! Laporan pemimpin upacara kepada pembina upacara bahwa upacara siap dimulai. Lapor, upacara hari Senin, tanggal 4 Maret tahun 2024 segera dimulai. Laksanakan. Siap laksanakan. Pengibaran bendera merah putih diiringi lagu kebangsaan Indonesia Raya.
Mengheningkan cipta dipimpin oleh pembina upacara. Untuk mengenang jasa para pahlawan yang telah gugur mendahului kita, marilah kita mengheningkan cipta. Mengheningkan cipta, mulai. Mengheningkan cipta, selesai. Pembacaan teks Pancasila diikuti oleh seluruh peserta upacara. Pancasila. Satu, ketuhanan yang Maha Esa. Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga, persatuan Indonesia. Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pembacaan teks Undang-Undang Dasar 1945. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 pembukaan bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan. Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentosa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa, dan dengan didorongkannya oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Kemudian daripada itu, untuk membantu suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu undang-undang dasar negara Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan warga Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pembacaan janji siswa. Janji siswa. 1. Takwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa, abdi terhadap tanah air dan bangsa, setia pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. 2. Adab terhadap orang tua, hormat terhadap guru, serta menjunjung tinggi derajat dan martabat sekolah.
3. Belajar dengan sungguh-sungguh sebagai bekal masa depan bangsa. 4. Berprestasi dalam rangka mengisi kemerdekaan. 5. Menjadi warga masyarakat yang baik dan pemuda Indonesia yang bertanggung jawab. Amanat pembina upacara peserta upacara diistirahatkan. Seluruh banser, istirahat di depan. Gerak. Yang saya hormati Kepala Sekolah SD Ruder Kanisius yang diwakilkan oleh Wakil Kepala Sekolah yaitu Ibu Sumi dan Ibu Salma. Yang saya hormati pula Bapak Ibu Dewan Guru serta staf dan karyawan SD Ruder Kanisius serta anak-anak yang saya cintai dan saya banggakan. Selamat pagi. Pertama-tama marilah kita ucapkan puji dan syukur kita kepada Tuhan karena berkat karunia Tuhan kita dapat berkumpul bersama untuk mengikuti upacara bendera pada hari ini. Walaupun pada hari ini kita diberikan cuaca yang tidak begitu cerah, namun kita tahu bahwa hari ini kita dapat mengikuti upacara dengan sangat nyaman karena tidak kepanasan. Jadi kita akan mengucapkan puji dan syukur kita karena karunia Tuhan kepada kita. Kemudian saya ingin mengucapkan juga terima kasih kepada para petugas bendera pada hari ini, kepada kelas 6B. Kita berikan aplaus sekali untuk mereka. Baik, terima kasih. Untuk petugas hari ini ada beberapa saran yang harus kita ingat. Kita berada di sekolah ini untuk melakukan proses belajar. Jadi jika ada suatu kesalahan, maka tidak harus menjadikan itu suatu malu bagi diri kita, sehingga kita tidak ingin lagi untuk menjadi petugas upacara. Walaupun hari ini mungkin ada kesalahan, 1 atau 2 kesalahan, itu menjadi pacuan kita agar kita bisa menjalankan atau melaksanakan yang lebih baik lagi ke depannya. Jadi saran saya kepada anak-anak kelas 6B pada hari ini harus lebih banyak belajar kembali, karena proses belajar itu ketika kalian menjalankannya dengan baik itu tidak akan mengkhianati hasilnya nanti ya. Jadi saya harap kedepannya untuk kelas 6B belajar lebih banyak lagi supaya menjadi lebih baik lagi untuk ketika bertugas di nanti di hari ke depan nanti ya. Nah, kemudian pada kesempatan hari ini juga saya mengucapkan terima kasih karena sudah mengizinkan saya untuk membawakan amanat di upacara bendera kali ini. Adapun tema hari ini yang saya ambil untuk amanat upacara bendera yaitu mencintai sekolah. Nah, banyak sekali perilaku atau sikap yang dapat kita tunjukkan untuk membuktikan bahwa kita sebagai pelajar mencintai sekolah kita. Ada 3 hal yang akan saya sampaikan untuk menunjukkan bahwa sikap kita mencintai sekolah kita. Yang pertama, dengan menjaga kebersihan lingkungan sekolah. Kebersihan lingkungan sekolah adalah hal utama untuk kita lakukan di sekolah ini. Kita sebagai warga sekolah wajib menjalankan untuk menjaga kebersihan lingkungan sekolah. Dengan lingkungan sekolah yang bersih, maka kita akan merasa nyaman ketika belajar di sekolah ini. Oleh karena itu,
salah satu sikap kita untuk membuktikan bahwa kita mencintai sekolah kita, yaitu dengan cara menjaga kebersihan lingkungan sekolah. Nah, yang kedua, selain menjaga kebersihan lingkungan sekolah, kita tahu bahwa sekolah kita ini memiliki banyak sekali fasilitas yang disediakan. Nah, fasilitas sekolah yang disediakan itu untuk membantu proses belajar kita, sehingga kegiatan yang kita lakukan, proses belajar yang kita lakukan akan berjalan sebagaimana mestinya. Untuk bukti yang kedua ini, bahwa kita mencintai sekolah kita, yaitu dengan menjaga fasilitas sekolah yang diberikan oleh sekolah kita. Misalnya contoh, kita memiliki lapangan badminton di aula atas. Nah, ketika kita menggunakan lapangan badminton tersebut, kita harus menjaga. Misalnya contoh, mengemaskan semua barang-barangnya, tidak membuang sampah di area lapangan badminton. Nah, itu harus kita jaga. Karena fasilitas yang kita gunakan itu dapat membantu proses belajar. Nah, selain itu masih banyak lagi fasilitas sekolah yang disediakan oleh sekolah, misalnya seperti lapangan voli, kemudian aula, UKS, perpustakaan, ruang komputer, dan lain sebagainya. Oleh karena itu, semua fasilitas sekolah itu harus kita jaga. Itu adalah bukti bahwa kita mencintai sekolah kita. Kemudian yang ketiga, bukti bahwa kita mencintai sekolah kita, yaitu dengan menjaga nama baik sekolah. Sekarang saya ada satu pertanyaan. Apa yang akan terjadi jika ada salah satu siswa ketika pulang sekolah, pulang ke rumahnya dengan pakaian yang kotor, lusuh, berantakan, bajunya keluar, tidak rapi? Kira-kira apa yang dipikirkan oleh masyarakat luar? Silakan, saya persilakan satu orang untuk menjawab. Apa yang dipikirkan oleh masyarakat luar ketika melihat salah satu siswa kita, misalnya ada yang berjalan pulang sekolah seperti itu? Ya, yang di belakang, silakan. Kenapa? Boleh maju ke depan? Ke sini, boleh? Silakan. Ayo maju, tidak apa-apa. Oke, Devan, menurut Devan, apa tanggapan masyarakat luar terhadap perilaku yang dilakukan oleh contoh anak tersebut? Hidupnya kotor, jorok, dan tidak bersih. Tanggapan orang tua ketika melihat itu apa? Tidak hidup kotor. Beri tepuk tangan untuk Devan. Ya, terima kasih ya. Baik, terima kasih untuk jawabannya. Jadi tepat sekali. Ketika masyarakat luar melihat kejadian seperti itu akan menimbulkan pikiran negatif terhadap sekolah kita. Jadi anak-anak harus diingat bahwa kita menggunakan seragam kita itu sebagai identitas sekolah yang harus kita jaga. Sekarang kalian lihat, di seragam sekolah kita ada nama sekolah kita masing-masing kan? Nah, di situ akan dilihat itu adalah sebuah identitas sekolah yang harus kita jaga. Sehingga ketika kita pulang sekolah yang mungkin tanpa disadari oleh anak-anak,
Oh, sudah pulang sekolah. Tidak apa-apa, ibu bapak guru tidak melihat saya keluarkan bajunya. Pulang ke rumahnya. Nah, itu sebenarnya tanpa kalian sadari, itu akan membuat dampak negatif dari pemikiran masyarakat yang ada di luar ya. Oleh karena itu anak-anak, dari kelas 1 sampai kelas 6, saya tidak ingin melihat hal itu terjadi di sekolah kita. Sehingga kita dapat menjaga nama baik sekolah kita. Nah, jadi ada 3 hal itu yang harus kalian ingat pada amanat saya pada hari ini, yaitu menjaga kebersihan lingkungan sekolah, yang kedua menjaga fasilitas sekolah, dan yang ketiga yaitu kita menjaga nama baik sekolah kita, sehingga itu mewujudkan bahwa kalian mencintai sekolah kalian. Demikian amanat yang dapat saya sampaikan. Jika ada salah kata dari saya mohon dimaafkan. Selamat pagi dan terima kasih. Menyanyikan salah satu lagu wajib nasional. Pembacaan doa. Mari kita siapkan hati untuk berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan, kami mengucap syukur kepadamu atas berkat-Mu hingga hari ini, di mana pagi ini kami dapat berkumpul bersama dan melaksanakan upacara bendera. Kami mengucap syukur atas berkat-Mu, atas kesehatan dan pendidikan yang telah kami terima dan dari guru kami. Berkatilah orang tua dan guru-guru yang telah mendidik dan membimbing kami. Pada hari ini berilah kami semangat belajar dengan sebaik-baiknya, guna mempersiapkan diri kami terutama dalam menghadapi ujian atau penilaian harian atau semester nantinya. Bantulah kami dalam belajar agar kami dapat memahami dan mengerti untuk semua pelajaran yang akan kami terima. Semoga semangat Bapak Ibu Guru menjadi teladan kami dalam belajar untuk meraih cita-cita dan masa depan kami demi kemuliaan nama-Mu. Buanglah kemalasan dalam hati maupun pikiran kami, dan harumlah hati kami dengan semangat belajar yang tinggi dan terus giat belajar, serta semangat bersaing yang sehat, meraih prestasi dan belajar dan membuat kebaikan. Doa ini kami sampaikan kepadamu, ya Bapa, dengan perantara Yesus Kristus, Putramu. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Laporan pemimpin upacara kepada pembina upacara bahwa upacara telah selesai dilaksanakan. Lapor, upacara selesai. Laporan selesai. Barisan siap dibubarkan. Bubarkan. Siap bubar. Penghormatan kepada pembina upacara dipimpin oleh pemimpin upacara. Kepada pembina upacara, hormat! Gerak!
Pembina upacara meninggalkan lapangan upacara. Upacara selesai, barisan dibubarkan oleh pemimpin upacara.